Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Kita mulai kembali ya. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai crossword. Dan sebelum kita membahas crosswordnya di Chrome tentunya di website kita, kita akan bahas dulu pertanyaannya biar nanti kalau ada yang diingat, nah kita bisa menjawab dengan tepat ya, terutama memilih kata walaupun kotaknya sama, tetapi kata yang diperlukan mungkin bukan yang. Baik, kita lihat soalnya seperti ini. Jadi ada 20 soal ya. Ini adalah pilihan singkat campuran antara teori dan contoh kalimat ya. Oke, for example number one, contohnya nomor 1, can, could, should, are bla 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 auxiliaries. Can, could, should disebut kata kerja bantu jenis titik-titik. Nomor 2, modal auxiliary which expresses strong obligation. Modal auxiliary yang mengekspresikan atau menunjukkan kewajiban yang kuat. Apakah itu? 3, kata kerja to have atau have. Third person singular untuk orang ketiga tunggal, he, she, it ya. Simple present dalam tensi simple present. Kata kerjanya apa? Yang keempat, modal auxiliary that expresses capacity. Kata kerja modal yang menjelaskan kemampuan. Modalnya apa? Kemudian nomor 5, I bla 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 do my homework because I forgot my books. Saya titik-titik mengerjakan PR karena saya lupa bawa buku. Nomor 6, he bla 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 what he knows is better for the tea. Dia mengerjakan apa yang dia tahu lebih baik untuk regu itu. Pertanyaan nomor 7, the past participle of verb to be. Bentuk past participle dari kata kerja to be. 8, verb that expresses a state. Kata kerja yang menunjukkan suatu keadaan. 9, I bla 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 not there because I have a soccer practice tonight. Saya titik-titik pergi ke sana karena saya ada latihan sepak bola hari ini. 10, a verb added to another verb to express tense, aspect, mood, etc. Sebuah kata kerja yang ditambahkan ke kata kerja lain untuk menunjukkan tenses, aspek, mood, dan sebagainya. 11, I blah 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 talk to you after class. Saya titik-titik berbincang denganmu setelah kelas selesai. 12, you blah 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 cheat on an exam. Kamu titik-titik menyontek dalam ujian. 13, you blah 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 get going if you don't want to be late. Kamu titik-titik terus pergi kalau kamu nggak mau terlambat. 14, verb which expresses performance. Kata kerja yang menunjukkan performance, menunjukkan perbuatan atau tindakan. Kemudian 15, we blah 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 no choice but to send them to New York. The flight to Boston was cancelled. Kita tidak titik-titik pilihan selain mengirim mereka kembali ke New York,
penerbangan ke Boston dibatalkan dalam bentuk past tense. Kemudian nomor 16, kata kerja to be first person singular, kata kerja to be untuk orang pertama tunggal ya, yaitu I. Simple past dalam tensi simple past atau lampau. Apakah to be-nya? 17, I blah 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 to go to the washroom. Saya titik-titik pergi ke toilet. 18, verb that expresses possession, kata kerja yang menunjukkan kepemilikan atau mempunyai. 19, modal auxiliary that is used to ask permission politely. Kata kerja modal auxiliary yang digunakan untuk suatu permintaan yang sangat sopan. Dan 20, modal auxiliary used to express future. Modal auxiliary yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang akan datang atau future time. Nah, itulah 20 soal yang akan ada di soal-soal yang crossword ya. Mungkin soalnya ini diacak berdasarkan random ya, berdasarkan keinginan sistem setiap orang ketika mengerjakan crossword, atau kamu ketika mengerjakan crossword yang pertama dan kedua mungkin berbeda susunannya. Oke. Nah, sekarang perhatikan kalau kita bahas pertanyaan yang tadi, yang 20 tadi ya, kita ulangi seperti ini. Nah, jadi untuk yang tadi, yang ini. Oke. Nah, untuk yang tadi, pertanyaan nomor 1, can, could, should are titik-titik auxiliary. Maka can, could, should adalah modals auxiliary. Jadi jawabannya adalah modals. M-O-D-A-L-S. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 letters ya, 6 huruf. Oke, jadi nomor 1 atau nomor, kalau ada soalnya can, could, should are modals auxiliaries. 2. Modal auxiliaries which expresses strong obligation. Modal auxiliary yang menyatakan keharusan berarti adalah must. M-U-S-T ya, must. 3. To have, kata kerja to have, third person singular untuk orang ketiga tunggal, simple present dalam tensi simple present atau sekarang. Ya. Nah, kata kerja to have atau have ini mempunyai 3 variasi ya. Bisa have, has, dan had. Kalau had itu untuk simple past, untuk simple present adalah have dan has. Nah, karena yang diminta adalah orang ketiga tunggal, maka jawabannya adalah has. She has, he has. Ya. Oke, next. Nomor 4, modal auxiliary that expresses capacity. Kata modal yang menyatakan kemampuan adalah can. 5, I blah 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 do my homework because I forgot my books. Saya titik-titik PR karena lupa di mana buku saya. Di sana karena belakangnya ada kata I forgot my homework, forgot ya, itu adalah past atau lampau. Kalau kita ingin membuat kalimat saya tidak mengerjakan PR karena lupa bukunya di mana, maka tidaknya itu ya harus dengan did not. Jadi nomor 5 ini isinya adalah did not. Ditulisnya nanti did, did, kemudian ketuk spasi, kemudian not. Jangan disatukan ya, did not. 6. He blah 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 what he knows is better for the team. Dia titik-titik apa yang dia ketahui yang paling baik untuk grup itu. Dan di sini yang diminta adalah kata kerja do. Namun kata kerja do ini ada 2 ya variasinya, yaitu do atau does.
Karena di sini subjeknya he, maka he does. Jawabannya does, D-O-E-S ya, does. 7. Past participle of the verb to be. Bentuk ketiga atau past participle dari kata kerja to be. Ya, seperti kita ketahui, to be itu variasinya adalah am, is, are untuk present, was, were untuk past, dan been untuk past participle. Maka untuk nomor 7 ini atau soal seperti ini jawabannya adalah be, been ya, B-E-E-N. 8. Untuk pertanyaan verb that expresses a state, kata kerja yang menunjukkan keadaan, tentulah jawabannya adalah to be. Nanti ditulisnya to be, T-O spasi B-E ya, to be. 9. I blah blah not be there because I have a soccer practice tonight. Saya titik-titik pergi ke sana atau berada di sana karena saya latihan sepak bola malam ini. Ini jawabannya adalah might, M-I-G-H-T ya, might. Yang artinya saya kemungkinan nggak ke sana ya karena malam ini latihan bola. Kemungkinan. Nomor 10. A verb added to another verb to express tense, mode, tense, aspect, and mood. Kata kerja yang ditambahkan ke kata kerja lain untuk menyatakan tense, aspek, dan mood, dan sebagainya adalah auxiliary ya, yang ditambahkan. Kata kerja tambahan atau kata kerja bantu istilahnya adalah auxiliary. 11. I blah 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 talk to you after class. Saya titik-titik kepada kamu setelah sekolah, berarti I could talk ya, saya kemungkinan akan. Oke. 12. You titik-titik you blah 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 chat on the exams. Kamu titik-titik menyontek saat ujian, berarti ini cannot. You cannot cheat on the exam. Ya. 13. You blah 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 get going if you don't want to be late. Kamu titik-titik terus berjalan jika kamu nggak mau terlambat, berarti you should. Karena kita memberi saran. You should get going if you don't want to be late. Ya. You should get going. 14. Verb which expresses performance. Kata kerja yang menunjukkan tindakan yaitu adalah kata kerja do ya, atau to do. Nanti diketiknya to, T-O spasi kemudian D-O, to do, to spasi do. 15. We blah 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 no choice but to send them to New York. The flight to Boston was cancelled. Karena di sini belakangnya adalah simple past ya, was cancelled. Maka kata kerjanya adalah had. Jadi bukan we have no choice, tapi we had no choice. Ya, simple past tense. 16. To be first person singular, simple past. Kata kerja to be untuk orang ketiga tunggal, first person singular ya, simple past. Yaitu kalau untuk kata kerja to be-nya untuk present is ya, tapi kalau pastnya adalah was, is, was. Pilihnya was, was ya. 7. I blah 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 to go to the washroom. Saya titik-titik pergi ke toilet. Ini biasanya ungkapan ini adalah I need to go to the toilet. Need ya, N-E-D, need. 18. Verb that expresses possession. Kata kerja yang menunjukkan kepemilikan itu adalah to have. Ditulisnya to spasi have. T-O spasi H-A-V-I. To have. To spasi have ya. 19. Modal auxiliary that is used to ask permission politely. Kata kerja modal yang digunakan minta izin secara sopan adalah may, M-A-Y, may. Nah, yang satu lagi, modal auxiliary uses to express future. Modal auxiliary yang menyatakan masa depan atau waktu yang akan datang adalah will, ya, W-I-L. Oke, nah sekarang kita akan coba di webnya ya, di websitenya. Kita tunggu ya, karena kita resource-nya seperti ini.
belum muncul. Nah, nanti kita akan, nah sudah muncul ya. Sekarang kita akan coba di web, berarti kita akan mencoba untuk mengerjakan yang ini, yang crossword ya, formatif 1 crossword. Baik, cara mengerjakannya tinggal kita klik saja di sebelah sini, klik formatif 1 crossword. Nah, seperti ini, karena di sini oke, saya akan go to student role dulu. Ya, nah ya mudah-mudahan saya masih ingat nih. Nah, cara mengerjakannya kalau dalam crossword ini ada across ya, across itu artinya untuk pertanyaan mendatar dan down untuk pernyataan menurun. Kita akan coba saja jawab ya. Mudah-mudahan masih ingat yang barusan. Caranya adalah kita tinggal klik saja di kotak yang paling kiri atau yang paling atas. Jadi kalau kita ingin pertanyaannya mendatar, kita klik yang sebelah kiri. Untuk pertanyaan menurun, kita klik yang paling atas. Misalkan ini ya di angka 5 ya. Ini kita klik, maka pertanyaannya akan muncul di sebelah kanan. Nah, pertanyaannya, model titik-titik auxiliary used to express future. Jadi modal auxiliary yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang akan datang ya, atau future. Karena masih ingat yang terakhir tadi ya. Nah, caranya karena kita nggak bisa mengetik di kotaknya, kita ketik di yang ada pertanyaannya ya. Across artinya mendatar, four letters artinya 4 huruf. Kita tulis saja WILL. Will kan ya jawabannya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul di crossword-nya. Oke, next. Nah, di sini kita akan lihat 5 menurun, tinggal kita klik saja. Nah, 5 menurun. Nah, 3 huruf, the to be first person singular simple past. Kata kerja to be untuk orang ketiga tunggal dalam bentuk simple past. Di sini kita sudah ada huruf W, jadi kita tinggal mencari 2 huruf berikutnya. Ini mudah ya. Ini adalah WAS. Jadi walaupun huruf W-nya sudah ada, tetap saja harus diketik. Jadi was seperti ini. Kita klik OK. Nah, dia masuk ya. Was. Seperti itu. Sudah 2 pertanyaan ya. Tinggal 18 pertanyaan lagi ya. Oke, lanjut. Sekarang berapa? 3 mendatar. 3 across. Kita klik. Ya, across 4 letters. 4 huruf. Huruf yang ketiga adalah S. Soalnya adalah model auxiliary which expresses strong obligation. Jawabannya adalah must, M-U-S-T. Kita klik OK. Nah, dia masuk ya, M-U-S-T. Lanjut, sekarang kita lihat ke huruf T ini. Ternyata dia adalah down atau menurun, 5 letters, 5 huruf. Verb which expresses performance, kata kerja yang artinya adalah melakukan ya atau perbuatan. Nah, berarti ini jawabannya adalah to do ya, to spasi do. Ini tadi kan soalnya 5 huruf ya, berarti ini kan spasi kita anggap 1 huruf. Ini jawabannya to do, to spasi do, kita klik OK. Sekali lagi. Nah, itu ya. Jadi ada spasi kosong di sana. Oke. Bagaimana kalau misalkan kita cari kotak yang lain aja, yang masih kosong silakan. Ya, misalkan yang kalau TTS itu kan biasanya yang paling gampang yang pendek-pendek ya. Kita coba yang pendek yang ini. Apa pertanyaannya? 7 mendatar barangkali ya. Yang ini pokoknya. We titik-titik no choice but to send them to New York. The flight to Boston was cancelled. Ini tadi isinya adalah head ya. HAD head. Maka ketik saja head, kemudian kita klik OK, dan dia akan muncul seperti ini. Kita cari lagi yang 3 huruf dulu yang ini ya. 12 menurun, apa pertanyaannya? Kita scroll ke sebelah sini. Nah, ini down ya atau down 3 letters. Down 3 huruf.
Model auxiliary that is used to ask permission politely. Kata kerja model yang digunakan untuk permission ya, untuk minta izin politely dengan sopan. Ini berarti isinya adalah may ya. Kita klik saja may atau MAY, kita klik OK. Nah, dia masuk ya. Bagus. Lanjut. Sekarang ini masih 3 huruf. Pertanyaan apa? Pertanyaannya model auxiliary that expresses capacity. Kata kerja model yang menunjukkan kemampuan ya, atau seseorang dapat. Tahu kan? Ini jawabannya adalah can. Enter atau klik OK ya, nah dia masuk. Oke. Kemudian yang ini yang 6. Verb that expresses a state. Kata kerja yang menunjukkan suatu keadaan. Ini berapa? Down menurun 5 letters 5 huruf. Oh 5 huruf sih? Oh iya karena ada spasi ya. Nah ini jawabannya adalah to spasi B. Oke. Sekarang yang ini. Apa? Across 4 letters. 4 huruf mendatar. Huruf pertama adalah B. The past participle of the word to be. Kata kerja to be dalam bentuk past participle. Gampang ya. In. Klik OK atau press enter. Nah, dia masuknya. Seperti itu. Kemudian yang ini, yang pendek-pendek dulu. 12 mendatar apa pertanyaan? Oh ke sini ya, mendatar. Titik-titik, I titik-titik not there because I have a soccer practice tonight. Berarti tadi might ya, M-I-G-H-T. M-I-G-H-T. Nah, seperti ini. M-I-G-H-T. Oh, ternyata ada satu lagi ya yang pendek ini. H yang menurun ya, H menurun kita klik. Oke. Nah, ini to have, kata kerja to have, third person singular untuk orang ketiga tunggal, simple present dalam bentuk simple present, maka ini has. Oke, sedikit lagi, ini mendatar apa? You titik-titik get going if you don't have if you don't want to be late ya, berarti ini kamu sebaiknya, kita menyarankan ya, menyarankan itu kita gunakan should, S H U L D, benar nggak? 6 letter S H U L D. Kita coba saja klik. Oh ternyata betul. You should ya. Mana lagi nih yang pendek? Yang ini 4 letters across mendatar. I bla 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 to go to the washroom. Oh tadi jawabannya apa? Saya titik-titik pergi ke toilet, berarti need. I need to go to the toilet. Klik OK. Oh ya. Oke, nah ini ada satu lagi yang pendek ya. I titik-titik do my homework because I forgot my books. Oh ini yang ke bawah, yang ini ke sini nih. Yang ke bawah dulu atau boleh lah ya. I titik-titik berarti itu tadi did not. Did spasi not. Jadi 7 huruf kan. Klik OK, ya betul. Kemudian ini yang ke kanannya adalah he blah 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 knows what's better for the team. Berarti adalah he does. Ini sudah ada ya. He does what he knows is better for the team. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, ini misalkan menurun. You bla 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 cheat on the exam, berarti tadi apa? Cannot. Ini disatukan ya, tidak pakai spasi. Nah, betul. Kemudian ini CO, wah ini pasti could nih jawabannya ya, tapi kita lihat apa dulu pertanyaannya. Nah, betul ya, I bla 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 talk to you after class, I could talk to you after class. Seperti ini. Lihat yang ini.
A verb added to another verb to express an aspect food extra. Ini jawabannya auxiliary pasti ya. Auxiliary. Klik OK. Masuk gak? Nah, sip. Kemudian yang ini apa? Can. Oh, yang tadi yang pertama ya, can sudah. Berarti jawabannya adalah modals. Klik OK. Sip. Nah, satu lagi yang terakhir ini. Pertanyaannya apa? Oh, belum waktunya. Kita klik verb express position, kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Oh, berarti sorry, kita klik yang ini. To spasi have. Nah, apabila semua setelah diisi ya, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda klik end crossword game. Yang ini ya bukan cek tapi end. Nah, seperti ini. Nah, ini akan terekam ya, tunggu dulu jawaban-jawaban kamu ya. Seperti ini. Oke. Demikianlah penjelasan untuk formatif tes 1. Crossword ya, dari pertanyaan sampai cara mengerjakan crossword dan cara menjawabnya. I hope you enjoy it. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi dalam penjelasan mengenai formatif 2 ya, mengenai matching ya, matching. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.